Namun ternyata petunjuk daripada JPU masih ada yang perlu dilengkapi. Itu memang kewenangan JPU untuk meminta penyidik melengkapi. Karena nantinya pada penyerahan tahap 2, kan JPU mempersiapkan dakwaan. Kalau nggak lengkap dari penyidik kan susah nanti. Masalahnya JPU tidak bisa merubah isi daripada berita acara pemeriksaan. Makanya diminta lengkapi semuanya. Namun yang menurut hemat saya yang dilengkapi kok terlalu sulit gitu loh. Terus yang sulit apanya gitu loh. Nah kan yang aku dengar, kan pembuktiannya katanya nanti buktinya kan nggak komplit nanti sekarang katanya kan buktinya salah satunya lah hasil rekaman itu bang, hasil rekaman itu diduga, tapi hasil rekaman itu kan udah di LP-in juga, bisa nggak nanti buktinya itu hasil rekaman yang lagi di LP-in? Bisa dong. Jadi begini, bukti merekam seseorang tanpa seizin yang bersangkutan. Tapi ingat loh ya, merekam menyadap itu untuk kepentingan hukum boleh. Tapi kalau merekam, contoh ya mohon maaf nih, kasus Baim Wong nih. Dia merekam Paula, kemudian dipublikasikan ke media, itu kena undang-undang ITE. Tapi kalau seandainya untuk konsumsi hukum, itu diperbolehkan. Contoh tindak pidana korupsi gitu ya. Tindak pidana korupsi kan kadang-kadang ada intercept gitu ya. Ada intercept untuk merekam pembicaraan antara si penerima dan si penyuap. Nah ini nanti dibawa ke penyidik. Ini loh buktinya bahwa terjadi penyuapan. Untuk kepentingan hukum loh. Di luar kepentingan hukum tidak diperbolehkan. Makanya saya juga berpesan kepada konten-konten kreator, hati-hati juga mengedit, memotong hasil pembicaraan orang lain, kemudian dipublikasikan. Itu kena loh undang-undang ITE. Oh, ancamannya berapa tahun tuh bang? Ya ancamannya bisa di atas 5 tahun. Wow. Jadi hati-hati juga para konten kreator tuh. Kalau memang mau istilahnya mempublikasikan itu adalah secara utuh, tapi tujuannya adalah untuk pencerahan hukum, bukan memotong-motong gitu loh. Berarti memotong-motong hasil pembicaraan itu berarti ada kepentingan tertentu, ada indikasi. Apalagi yang dipotong tuh pas yang dikeluarkan yang berbau memojokkan yang punya suara gitu loh. Kira-kira gitu. Ya. Iya. Dia ada nanya nih bang, katanya bagaimana rekaman yang ada jadi alat bukti tapi disebarkan pak dari netizen. Bagaimana rekaman yang jadi alat bukti tapi sudah disebarkan? Ya itu saya katakan, kenapa Mbak Mit nggak melaporkan? Itu udah dilaporkan bang. Minta pertanggungjawaban penyidik, dikejar saja penyidiknya. Kenapa sampai sekarang mandek? Maka saya katakan tadi tanda kutip, saya sampai sekarang ya saya terbuka ya, open management saya. Kenapa sampai sekarang tuh si Reza tidak diungkap alasannya dia melaporkan? Nah, seyogianya karena si Nikita tidak menerima perlakuan Reza, laporkan balik saja. Kalau ditindak pidana korupsi, ya itu sudah kena tuh penerima dan penyuap kena semuanya. Nah, di pidana umum juga kena juga, dia laporkan saja, dia nyuap, laporkan saja memberikan uang, kemudian menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa dia diperas. Coba bayangkan rekan-rekan teman-teman ya, emang kalau ngasih uang 4 miliar itu kalau nggak ada indikasi, emang siapa yang mau? Berarti kan ada sesuatu tanda kutip kelemahan daripada Ciresa ini yang tidak perlu diungkap gitu loh. Ada apa itu? Ya, saya kan sudah pernah wawancara berkali-kali tentang masalah skincare. Berarti skincare-nya menurut dugaan saya ada yang nggak beres, ada yang nggak benar. Apakah produknya, apakah isi konstruksi dalam daripada skincare ini, apakah dia overclaim, underclaim, apakah dia mengandung zat berbahaya atau merkuri. Nah, mungkin ini diketahui oleh pihak Nikita dan temannya, takut diungkap. Satu, akan menghancurkan produksi yang bersangkutan, kedua merugikan bersangkutan. Ya mendingan keluar 4 miliar. Menurut hemat saya begitu. Ini masih dugaan loh ya. Tapi nanti pembuktiannya perlu di pengadilan. Makanya berkali-kali saya katakan, Dinda, Nikita kau harus bunyi dengan pengacaramu, jangan diam aja.
Apa mungkin mereka mengatur strategi bang? Karena yang kita ketahui kan kayak pengacara Niki ini kan hampir 15 tahun mendampingi MM. Apa itu strategi? Diam dulu, nanti baru seperti bertindak seperti yang kejadian waktu di Serang waktu itu, gitu bang. Diam dulu, tapi di akhir action gitu. Apa begitu bang? Enggak lah, aku ini kan pengacara. Aku ini kan seorang penyidik seumur-umur 43 tahun saya jadi penyidik dari mulai letnan 2 sampai jenderal. Jadi kalau kita diam, lawan kita diam tidak memberikan umpan balik itu dianggap suatu pembenaran. Nah, siapa tahu nanti pada saat pengacara itu mengungkapkan itu ada formula-formula baru yang bisa ditangkap oleh penyidik untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh pelapor, itu kan untuk menguntungkan di kita. Tapi kalau diam aja, publik akan berpikir, oh berarti kebenarannya itu di atas 75%. Itu kira-kira aja. Saya juga ya berpikir ya, mudah-mudahan Mbak Mit denger ini ya. Saya berkali-kali udah wawancara, udah ngomong saya, speak up dong gitu loh. Ini katanya Good Day nih bang, Good Day ini Bang Fahmi menjelaskan mempunyai strategi bang supaya tidak terbaca lawan gitu. Ini kan sudah open management. Sudah open semua, apa sih yang strategi yang nggak perlu diungkap? Ya sebenarnya juga kan kita ini semua sayang sama kita ya, saya tahu juga sebenarnya abang juga peduli gitu ya. Nah ini malah ada yang nanya lagi nih, kita bisa bebas nggak bang gitu? Nah kita lihat kalau nanti dalam masa penahanan yang diberikan oleh pengadilan tidak bisa dipenuhi juga oleh penyidik sampai 2 kali 30 hari, itu harus dikeluarkan demi hukum. Harus dikeluarkan. Karena kewenangan pengadilan cuma 2 kali saja memberikan kesempatan kepada penyidik untuk memperpanjang penahanan. Oh, ini baru sekali ya bang? Nah, bahkan baru sekali nih. Nah, menurut humasnya Polda, saya dengar ya, saya ikutin tuh bahwa ini persiapan sudah memenuhi permintaan JPU, minggu depan mau diajukan lagi. Ya kita lihat aja. Gitu. Apakah sebelum 30 hari ini sudah terpenuhi atau tidak? Tapi kalau seandainya 30 hari ke depan ini belum juga terpenuhi, ya kita perlu bertanya gitu loh, kok sampai sebegitunya gitu loh. Betul. Nah, ini kan sama dengan, ya mohon maaf aja, ada unsur kesengajaan oknum tertentu, ya, meminta supaya ini biar Nikita ini lebih sengsara lagi kan gitu kan? Kayak gitu ya bang, jadi kayak menunggu-nunggu nggak ada kepastian hukum ya bang. Ya itu, makanya saya bilang kalau memang mau pengen ada kepastian hukum, JPU juga jangan minta yang macam-macam. Kalau memang kita katakan aja bahwa ini tidak memenuhi unsur segala macam kan, sehingga penyidik bisa mengambil langkah bahwa itu harus dibebaskan, dikeluarkan demi hukum. Tapi konsekuensinya apabila dia dikeluarkan demi hukum, si terlapor Nikita bisa minta pertanggungjawaban ganti rugi, pencemaran nama baiknya untuk direhabilitasi.